Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Oke teman-teman, sebagai orang Kristen, saya memohon maaf kepada semua saudara-saudaraku umat muslim dimanapun kalian berada yang mungkin tersinggung atas makanya begini, makanya begitu. Kita aja nggak tahu ajaran mereka seperti apa. Kenapa kita harus menghakimi ajaran orang gitu? Emang ajaran kita nih perpuluhan gitu, udah pasti yang paling benar. Berbeda dengan umat Kristen, ibadahnya atau kebaktiannya seminggu sekali. Karena itu ada hubungannya, kata pendeta ini, dengan harta yang dikeluarkan. Kalau dalam Islam, harta yang dikeluarkan itu 2,5%. Jadi ibadahnya dalam sehari ya banyak. Permohonan maafmu tidak berarti apa-apa. Karena hati umat Islam telah tersakiti. Nah, kalau pendeta Gilbert menyinggung tentang membersihkan diri gitu kan, pakai air dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu di Islam disebut dengan wudhu. Tapi dia punya landasan teologisnya dalam bentuk pengetahuan, ada dalilnya. Masih ingat gak seorang pendeta yang menghina sholat dan zakat, bahkan ibadah orang Islam? Ini adalah seorang pendeta yang membawakan khotbah dan seperti terkesan mengolok-olok dan mentertawakan agama Islam. Banyak yang bereaksi bahwasanya pendeta tersebut harus diproses hukum. Kalau pendeta Gilbert menyinggung tentang membersihkan diri gitu kan, pakai air dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu di Islam disebut dengan wudhu. Tapi dia punya landasan teologisnya dalam bentuk pengetahuan, ada dalilnya. Ya, jadi di Islam itu menariknya, apa sih yang menjadikan kita mesti melakukan ini? Landasannya apa? Oh, perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Di Al-Quran. Surah keberapa? Surah ke-5 Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat ke-6. Apa detailnya? Begini. Prakteknya bagaimana? Lihat Nabi mencontohkan. Nabi Muhammad merinci begini cara wudhu yang baik, gitu kan? Dari mulai berniat, ya, kemudian mencuci tangan sampai terus kita sempurnakan sampai ke ujung kaki. Dijelaskan maknanya, kenapa disebut wudhu, kenapa bagian tubuh ini, apa kaitan wudhu dengan ekspresi kehidupan, lalu bagaimana kita menyucikan dengan baik sehingga ketika dibawa kita menghadap kepada Tuhan dalam sholat, diri kita pun dalam keadaan bersih dan baik. Dijelaskan sampai ke situnya, sehingga menjadi syarat untuk menunaikan sholat. Ya Allah itu maha suci, maha baik, maha bersih. Jangan sampai ada seorang hamba mau menghadap Tuhannya dalam keadaan yang masih kotor, bersihkan dulu sehingga hatinya baik. Ya kan? Kalau kita mau bicarakan dengan hati yang baik itu nyaman. Hati yang bersih itu lebih tenang. Ini kita mau doa menghadap Allah dalam hati yang masih gelisah, masih kotor, gitu kan? Maka wudhu memberikan spirit pembersihan. Itulah sebabnya setelah kita wudhu kita menyampaikan kalimat taubat setelah. Intinya nggak pantas seorang pendeta menyinggung tata cara atau ibadah umat Islam. Ini dalam hal wudhu aja, kalau pendeta itu menyinggung soal wudhu dan mensucikan atau membersihkan diri sebelum ibadah, sholat, nanti bakal panjang gitu. Karena memang untuk membersihkan dan mensucikan diri seperti berwudhu itu sudah tertera dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwasanya memang sudah ada ketentuannya, dan untuk prakteknya yaitu kita mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi maksudnya nanti bakal panjang ceritanya kalau pendeta tersebut mempertanyakan atau mungkin mentertawakan, memperolok-olokkan cara ibadah umat Islam, karena bakal sangat panjang gitu loh. Maksudnya urus aja ibadah masing-masing, toh juga di agama kalian tentu juga mungkin ada yang aneh bagi kami, tapi kan ya udah itu hak masing-masing dan saling menghargai aja. Dan juga guys, beralih ke tanggapan atau reaksi netizen melihat seorang pendeta yang sekiranya tidak pantas melakukan seperti pendeta Gilbert tersebut mengenai tanggapannya terhadap agama Islam. Jadi perpuluhan sama zakat 2,5%. Pertama, ngebandingin agama aja udah aneh. Ya, kalau memang lu percaya sama agama lu sendiri bagus, ya berarti lu punya iman. Lu percaya kalau agama lu itu bisa menyelamatkan nanti. Ya udah, cukup lakuin apa yang lu rasa perintah Tuhan ya, lu lakuin aja sesuai dengan agama gitu ya. Mewartakan berita Tuhan juga nggak masalah, tapi tidak perlu menyenggol agama lain. Karena apa? Apa yang lu anggap benar di agama lu belum tentu benar di agama orang lain. Ya dong, ya orang kitab kita aja udah beda kok, jadi udah pasti ajarannya juga beda. Kenapa harus dibandingin, ya kan? Justru kan ketika membanding-bandingkan itu menyebabkan orang tuh jadi saling benci. Ya, jadi benci atas nama agama. Padahal agama itu semua mengajarkan toleransi. Ini kan jadi menyebarkan kebencian ya, kalau menurut gue. Terus yang kedua, dari sekian banyak perintah Tuhan ya, yang harus dibahas itu adalah tentang perpuluhan. Yang dimana perpuluhan setahu gue itu tidak wajib. Ya. Kenapa nggak bahas 10 perintah Tuhan? Kenapa nggak bahas perintah-perintah Tuhan yang lain? Ya, yang ada di Alkitab. Kenapa harus ngebahas sedekah, perpuluhan? Dan dibandingkan lagi dengan agama lain. Oh, ya kalau agama kita perpuluhan, kalau agama lain 2,5%. Makanya begini, makanya begitu. Kita aja nggak tahu ajaran mereka seperti apa.
Kenapa kita harus menghakimi ajaran orang gitu? Emang ajaran kita nih perpuluhan gitu, udah pasti yang paling benar. Karena banyak oknum-oknum yang mengambil uang perpuluhan itu untuk kepentingan pribadi. Mendingan introspeksi dulu sebelum kita mengkritik agama orang lain. Sumpah guys, aku setuju banget sama kakak ini yang mana tidak pantas seorang pendeta membeda-bedakan, membanding-bandingkan agama dirinya dengan agama lain. Jangankan nanti ke masalah yang bagian di dalam agamanya sendiri atau ajaran. Membandingkan agama saja itu sudah aneh gitu loh. Suatu hal yang nggak pantas dilakukan oleh umat beragama. Apalagi ini seorang pendeta yang menjadi panutan. Dan juga apakah agama Anda itu sudah pasti benar gitu loh. Yang mungkin menurut Anda benar, belum tentu menurut orang lain benar. Dan sebaliknya, agama orang lain belum tentu benar menurut Anda, cuman ya udah nggak usah diungkapkan. Apalagi Anda seorang pendeta yang tentunya ini bakalan viral dan rame gitu. Dan juga ya kakak ini aja yang mungkin agamanya nonis ya, dia tidak setuju atas perbuatan pendeta Gilbert. Apalagi orang Islam gitu loh, yang benar-benar tentunya murka kalau disenggol-senggol seperti ini, karena memang nggak pantas gitu loh. Kita saling menghargai dan toleransi aja gitu. Hai pendeta Gilbert, kamu katakan tidak bermaksud untuk mengolok-olok, apalagi menghina orang Islam. Pernyataan inhuman dan kontroversialmu sebagai seorang pendeta tidak cerdas dan tidak bijak. Intoleransimu menjadi sumber kegaduhan akibat penghinaan dan pelecehanmu terhadap agama Islam. Kamu mengolok-olok dan membuat lelucon tentang sholat dan zakat umat Islam, di mana leluconmu itu disambut meriah dan tertawa oleh jemaatmu yang kodok itu. Betapa kejamnya kamu menghina sholat dan zakat yang sangat mulia dan sakral bagi semua umat Islam di alam ini. Guys, saya rasa ya bukan agama Islam aja nih yang kesal dan geram terhadap pendeta tersebut. Namun bahkan agama nonis yang mungkin seagama dengan pendeta tersebut juga tidak membenarkan hal itu terjadi. Bahkan dia memperolok-olokkan dan disambut meriah, tertawa bahagia jemaatnya guys, bareng-bareng gitu. Jadi kayak anjir, gila sih. Lo udah kayak mengolok-olok itu saat lo khotbah gitu loh, di depan jemaat lo. Gak pantas gitu loh. Bahkan tidak agama nonis pun juga tidak membenarkan perbuatan lo. Dan dia tidak mengaku guys, saat klarifikasi dia tidak mengaku kalau dia tuh memperolok-olok. Kalau tidak itu namanya apa? Bahkan bagi umat Islam itu sudah dikategorikan kepada pelecehan agama Islam, penistaan agama loh. Hati-hati Anda. Makanya dari itu lebih hati-hati lagi, dan ayolah kalau untuk berkhotbah jangan membawa agama lain seperti itu. Apalagi itu bakalan gampang direkam atau ada jejak digitalnya seperti itu ya guys. Permohonan maafmu tidak berarti apa-apa, karena hati umat Islam telah tersakiti oleh hinaanmu. Seorang pendeta kontroversial yang telah kehilangan akal sehatnya. Bukankah pendeta harus menjadi panutan dan contoh dalam membangun keharmonisan hidup semua umat beragama? Kamu tidak pantas menjadi pendeta. Maka belajarlah menjadi orang baik yang cerdas. Salam Munjab, Germany. 2,5 paling berdiri nyanyi tempat santai ya kan? Tapi kalau 2,5 setengah mati. Dia tirukan sholat, dia tirukan ruku. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Maksudnya Gak sembuh ya, kaki dia, Eva. iya kan, kaki mesti dilipat. Ayah Baik, jadi pendeta ini menyinggung ibadahnya umat Islam, di mana umat Islam melaksanakan sholat atau ibadah dalam satu hari itu 5 kali. Berbeda dengan umat Kristen, ibadahnya atau kebaktiannya seminggu sekali. Karena itu ada hubungannya, kata pendeta ini, dengan harta yang dikeluarkan. Kalau dalam Islam, harta yang dikeluarkan itu 2,5%. Jadi ibadahnya dalam sehari ya banyak. Begitu kira-kira kata pendeta. Nah, kalau dalam Kristen, karena yang dikeluarkan hartanya perpuluhan atau 10%, maka ya ibadahnya santai, cuma seminggu sekali ya. Nah, di
sini ada kesalahpahaman apa yang disampaikan oleh pendeta ini, karena yang pertama seakan orang ini mengolok-olok ibadah umat Islam, yang kedua kemudian berangkat dari ketidaktahuan, berangkat dari keawaman pendeta ini, lalu kemudian menghubungkan antara ibadah orang Kristen dengan ibadah umat Islam. Intinya ya guys ya, kalau Anda tidak tahu bagaimana ajaran agama orang lain, jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok oke gitu loh. Karena belum tentu apa yang Anda pikirkan itu tuh sesuai dengan apa yang terjadi gitu realitanya. Belum tentu juga Anda tuh paham betul bagaimana syariat di agama lain. Jadi jangan sampai Anda ini menjadi pendeta yang memecah belah antar umat beragama. Kan Anda ini seorang pendeta ya, panutan bagi agama Anda gitu loh. Namun yang Anda lakukan itu benar-benar konyol, bahkan permintaan maaf Anda tidak berarti apa-apa bagi umat Islam, karena memang sangat-sangat menyinggung dan sudah menyakiti hati seluruh umat Islam. Guys, banyak nih yang berpendapat dan meminta dan berharap juga agar pendeta ini diproses, karena oke, mungkin kita menerima klarifikasi dan memaafkan dia, memaafkan atas permintaan maaf dia itu wajib, tetapi hukum atau proses hukum tetap berjalan. Seperti itulah yang dikehendaki oleh umat Islam, karena ini sudah dikategorikan melecehkan agama atau penistaan agama Islam. Jadi oke, kita terima permintaan maafnya, namun tidak dengan hukum yang harus menghakimi dia atas perbuatan dia, guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju jika pendeta Gilbert yang sudah memperolok-olokkan agama Islam diproses hukum atau dimaafkan begitu saja, sehingga bakal terjadi lagi penistaan-penistaan yang lain seperti itu? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.